Racun mikrofonnya apa? Radang lama. Soal racun sianidanya dong? Nggak ada. Nah, ini ya netizen ya. Mirna meninggal karena racun sianida atau tidak? Menurut dokter Jaya ini tidak ada di dalam tubuh Mirna sianidanya. Tidak ada racun sianida. Nah, kenapa bisa ada kasusnya ini meninggal karena sianida? Karena yang diperiksa hanya gelas bekasnya Mirna. Jadi yang diotopsi gelasnya Mirna. Si Mirnanya tidak diotopsi, hanya diambil sampel lambungnya saja ya netizen ya. Jadi asal tahu saja, Mirna meninggal bukan karena racun sianida. Nah, adapun diteliti terus hanya gelasnya saja. Oke netizen, cerdas sedikit netizen mengikuti mereka ya. Oke. Profesor sebar hoax juga sekarang ada public figure ikut-ikutan nih ketularan sebar hoax nih. Ada selfie dibilang nggak ada selfie. Aduh, udah gitu sempat bilang Jessica seorang psikopat. Gua begitu denger dia ngomong kayak gitu, gua langsung unfollow, unsubscribe semua channelnya si DC tuh. Gua udah males liatnya. Karena apa? Karena seolah-olah dia tuh juga ikutan menggiring opini agar semua kita. Bukti baru kasus Jessica Wongso buat jaksa bertanya-tanya. Pengacara Kamarudin Simanjuntak siapkan hal ini. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Kasus kopi sianida yang mengguncang publik Indonesia beberapa tahun lalu kembali menjadi perhatian masyarakat. Dalam kasus ini, Jessica Wongso dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 20 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul bukti baru yang mengundang perhatian dan debat publik. Penasihat hukum Jessica Wongso bersiap mengajukan peninjauan kembali atau PK terkait kasus ini. Kejaksaan Agung menanggapi rencana PK ini dengan penuh perhatian, mengingatnya sebagai hak yang sah bagi setiap terpidana. Dalam hal ini, peninjauan kembali memerlukan bukti baru atau novum yang signifikan terkait perkara. Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, menyatakan bahwa pihaknya sangat penasaran dengan novum apa yang akan diajukan oleh tim hukum Jessica. Ia juga mengingatkan bahwa kasus ini telah melalui pengujian di 5 tingkat peradilan yang berbeda, tanpa adanya pandangan berbeda atau dissenting opinion dari hakim-hakim yang memeriksa kasus ini. Dari hasil pengujian tersebut, Jessica telah dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana. Meski begitu, Kejaksaan Agung siap menghadapi upaya PK dengan bukti baru yang diharapkan benar-benar baru dan signifikan. Mereka berharap agar bukti tersebut tidak hanya merupakan pengulangan dari yang telah diperiksa sebelumnya. Di sisi lain, pengacara Kamarudin Simanjuntak menyatakan kesiapannya untuk membela Jessica Wongso dan membantu Otto Hasibuan dalam polemik kasus kopi sianida. Kamarudin Simanjuntak meyakini bahwa Jessica Wongso bukanlah pembunuh Mirna Salihin dan siap turun gunung membela Jessica jika diminta. Namun, ia menunggu permintaan langsung dari Jessica untuk meminta bantuan hukumnya. Menurut Kamarudin Simanjuntak, Jessica Wongso tidak bersalah atas kematian Mirna Salihin dari segi ilmiah, mengingat tidak ada bukti yang kuat yang menghubungkan Jessica dengan penggunaan racun. Ia juga menganggap bahwa putusan hakim dan jaksa terlalu cepat dalam menyimpulkan kasus ini, dan berpendapat bahwa otopsi merupakan salah satu kunci utama dalam mengungkap misteri di balik kasus kopi sianida. Misteri kasus kopi sianida terus bergulir dan masyarakat Indonesia akan terus mengikuti perkembangannya dengan penuh perhatian. Sidang Jessica Wongso tahun 2016 ramai. Ternyata kala itu ada ratusan karyawan Edi Darmawan, ayah Wayan Mirna Salihin yang disuruh datang. Kasus kopi sianida Jessica Wongso, Wayan Mirna Salihin masih terus menjadi bahan perbincangan yang menarik bagi sejumlah vlogger.
Beberapa figur publik ternama tampak mulai tertarik membahasnya dalam acara bincang-bincang. Salah satunya kanal yang menyorot kasus Jessica Wongso adalah pasangan Pablo Benua dan Ray Utami. Dalam perbincangan terbaru, Ray Utami berbincang dengan dua mantan karyawan Edi Darmawan Salihin, ayah mendiang Wayan Mirna Salihin, di sela-sela membahas pesangon perusahaan yang bermasalah. Salah seorang mantan karyawan Edi Darmawan membeberkan pengakuan seputar sidang Jessica Wongso pada tahun 2016 lalu. Seperti kita ketahui, sidang kasus kopi sianida yang digelar sepanjang pertengahan 2016 lalu berkali-kali didatangi oleh banyak orang yang jumlahnya mencapai ratusan. Rupanya ramainya sidang Jessica Wongso tak lepas dari kehadiran para karyawan Edi Darmawan kala itu. Mengutip kanal YouTube Ray-Ban Entertainment, Kamis 2 November 2023, pengakuan mantan karyawan bernama Wartono disampaikan setelah Ray Utami menyebut bahwa perusahaan yang dikelola Edi Darmawan Salihin mulai bermasalah tak lama setelah meninggalnya Wayan Mirna Salihin. Pengakuan mantan karyawan Edi Darmawan soal hadirnya ratusan pekerja perusahaan. Setelah Ray Utami menyinggung soal adanya isu yang menyebut para karyawan Edi Darmawan sempat memenuhi area sidang kasus kopi sianida. Alhasil, karyawan bernama Wartono membenarkannya sembari mengenang momen tersebut. Sempat juga dari pihak kantor minta ke karyawannya kasih support atas kejadian Jessica ini. Sebagian pada datang, staf bagian lapangan, ujarnya di kanal YouTube Ray-Ban Entertainment. Mirip Reza Indragiri, Dr. Lita Gading akui dapat tekanan hingga tak lulus S2 jika bicara soal Jessica Wongso. Kasus kopi sianida kembali menjadi perbincangan masyarakat akhir-akhir ini. Kematian Mirna Salihin yang mendakwakan Jessica Wongso seolah menjadi teka-teki baru pada publik. Pasalnya, usai dirilisnya dokumenter Netflix bertajuk I School Murder Coffee and Jessica Wongso kembali hadir di berbagai media sosial terkait fakta-fakta kematian Mirna Salihin. Terkini, sosok Lita Gading yang dikenal sebagai seorang psikolog mengaku mendapatkan tekanan saat kasus kopi sianida terjadi di tahun 2016 silam. Lita Gading mengungkapkan bahwa dirinya sama persis dengan yang terjadi pada ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Reza Indragiri mengaku diberi uang tutup mulut secara paksa agar tak memberikan kesaksian kasus Jessica Wongso di publik. Melalui hal tersebut, Lita Gading kini baru berani angkat bicara soal kasus Jessica Wongso yang diunggah melalui akun media sosial TikTok @litagading5 pada 4 Oktober 2023 lalu. Saya bukan gak mau berkomentar, karena dulu waktu 2016, saya kan masih S2 waktu itu.